Ambyar. Sehat satu Indonesia. Kenapa? Ada mic-nya. Ini mic-nya. Pagi-pagi Ambyar. Sehat ya? Sehat lah, gak enak kalau nggak gitu Pak. Iya. Juga penyanyi. Nggak pakai bener ya. mic. Sobat Ambyar, mudah-mudahan hujan. Hari ini kalau di Jakarta Aduh, hujan dingin. ya. Kata siapa jangan fitnah loh. Oh, coba cek keluar, ayo kita keluar dulu yuk. Di luar sana hujan. Iya. Mudah-mudahan nggak sampai banjir. Jangan. Mudah-mudahan dikasih kesehatan semuanya yang lagi nontonin kita semua ya. Kalau ngomongin dijauhkan dari musibah. Amin ya. Kalau ngomongin kesehatan, saya boleh bernyanyi nggak? Boleh. Ya Allah, sehatkan Perla. Ya Allah, buatkan Perla. Emang kenapa? Kenapa? Karena ya mereka itu bukan hanya kelakuannya minus ya, gaji juga udah minus. Lihat, kalau sekarang matanya yang minus, lihat tukang kendang. Tukang kendang pada pakai kacamata, semua pada pakai kacamata, lihat tuh. Oh iya, udah pakai kacamata. Semuanya pakai kacamata, gue bingung. Sebenarnya kalau pemain gendang matanya normal-normal aja. Tapi dia mau fashion aja. waduh. Luar biasa ya. Ya Allah, sembuhkan aku. Masih belum sembuh juga. Emang kenapa sih Kak? Masih ada sakit apa? Sakit apa? Gak ada, Lagi gak ada. radang. Radang apa yang Capek karena sakit. duit kebanyakan. Biasa gini, Amin. duit sama sakit tuh suka berdampingan. Ya kerja keras terus sih. Pada saat duit banyak, Ya. ada pasti keluhannya. Bener, ya. Sakit pinggang, encok, apa ada aja. Nggak apa-apa kan ada harga yang harus dibayar. Betul. Tapi kalau ngomongin soal sakit, ada juga harga yang harus dibayar. Nah, kita pengen tahu nih, ini seorang ibu perjuangan anaknya luar biasa. Harga yang harus dibayar mungkin kehilangan waktu bersama dengan anaknya. Iya, nggak apa-apa kayak aku sama Gabriel kan Iya. jauh Bener. sama Yang anak. penting anak berhasil lah, nggak apa-apa. Betul, Amin. kayak aku jauh sama kayak. Sama siapa ya? Sama siapa sih? Siap Bu. Siap Bu, Ibu Sekretaris boleh kita hadirkan bintang tamu kita ya. Oke. Baik, di Pagi-Pagi Ambyar, seorang artis yang berhasil mendidik putranya. Ini dia Vena. Melinda. Anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua, my trip pantang hancur. Stop sudah, jangan kau atur, kau bukan. Cantik banget Mbak Vena. Bajunya bagus banget kan. Iya, ini edisi aku terbaru. Oh, edisi terbaru. Aku, iya. Oh, produk terbaru berarti dikirim nanti ke Dewi Persik dong. Boleh, bener ya, bener Iya ya. dong. Sama kerudungnya ya. Iya dong. Mbak Vena semakin sehat ya. Alhamdulillah. Vero keadaannya gimana sekarang? Vero lagi di dapil. Oh lagi di dapil, oke dari sama dapil untuk Atala. dapil gitu ya. Iya. Mbak Vena kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. terima kasih. Kalau Kak Dewi kan mau ke mejanya, aku pengen roknya. Buat siapa ke Mas Rian? Kan siapa tahu buat aku, saudara. Buat siapa? Buat Iya, 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 Iya. buat ipar aku. Kamu gitu ya, ngajak-ngajak aku. Orang yang kita mau kasih lihat ya. Ternyata Verrell Bramasta ini punya kebiasaan unik dari kecil. Setiap anak tuh pasti ada Iya. ciri khasnya masing-masing Iya. ya kebiasaannya. Kalau Verrell Bramasta apa kira-kira? Geger, geger, geger. Anak pertama Vena Melinda, Verrell Bramasta telah menjadi anggota DPR RI yang mengabdi kepada masyarakat dan sering dipuja karena ketampanannya dan sering terjun ke lapangan. Tak hanya modal tampan, ternyata Verrell juga terkenal dengan kegiatan sosialnya yang sering terjun langsung ke lapangan. Tapi, ada yang bikin netizen salfok nih. Ternyata rahasia ketampanan dan kulit putih Verrell karena saat kecil sering mandi menggunakan air mineral. Aduh. Aku juga mau ikutin biar kulitnya mulus. Apa aja sih kebiasaan unik dari seorang Verrell Bramasta? Mama Vena, cus ceritain di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Mbak Vena, jadi dari kecil tuh mandinya pakai air mineral gitu. Jadi aku mau disclaimer dulu ya. Oh disclaimer, oke silakan. Jadi gini, Verrell tuh kan sekarang Mas Verrell ya, udah jadi wakil rakyat, Ya. udah di DPR RI. Jadi itu semua tayangan waktu dia sebelum jadi anggota DPR RI. Yes. Jadi waktu masih jadi artis, di mana dia syuting, nggak ada air mungkin ya. Jadi dia pakai bilasnya pakai air mineral. Tapi sebetulnya hal ini tuh digoreng gitu loh. Nah itu aku sebagai seorang ibu cukup miris ya, Ya. bahwa orang tuh nggak dilihat dari kinerja, kapasitasnya dia sekarang kan jadi anggota DPR RI. Oke. Kalaupun dia memberi bantuan, nanti diedit dengan air mineral. Jadi seolah-olah tuh dia tidak bekerja sebagaimana mestinya tupoksinya sebagai anggota DPR RI. Nah ini yang aku khawatirkan, takutnya anak muda nggak ada yang mau masuk politik. Karena once dia sudah jadi anggota DPR, dia kerja benar, dedikasi, tulus, ikhlas, jujur,
nanti disambung-sambung sama dia waktu zaman jadi artis. Iya. betul. Air mineral lah apa. Jadi aku justru datang ke sini ini pengen meluruskan. Karena sebagai seorang ibu, aku tahu benar anakku. Pada saat dia jadi anggota DPR, dia udah nggak mau syuting, dia benar-benar dedikasi untuk masyarakat ya. Dapilnya dia kan Jawa Barat 7 ya. Dalam hal ini di tingkat nasional kemarin ada bencana, dia hadir. Tapi dari segi pakaian, digoreng segala macam. Jadi sebetulnya saya pengen meluruskan bahwa kalau kita mengapresiasi generasi muda masuk politik aja, udah mau aja, kita udah harus mengapresiasi. Kayak anaknya Dewi mau jadi prajurit, nah itu kan dia pribadi yang sudah hari ini gitu. Yang masa-masa lalunya kalau diedit-edit lagi, nanti lama-lama generasi muda males apa yang menjadi kebaikan kita nggak pernah terekspos. Betul. Jadi disambung lagi yang belakang, jadi akhirnya digoreng-goreng, akhirnya orang jadi ngelihat anggota DPR RI itu nggak ada marwahnya. Lihat kinerjanya gitu ya. Iya, kan Feral yang sekarang ya sekarang, Betul, yang dulu-dulu ya dulu-dulu kan orang pasti ada CV kayak aku aja deh. Aku kalau mau diulang-ulang, oh dulu kawin cerai. Tapi pada saat aku jadi anggota DPR ya aku utuh jadi anggota DPR. Mau bercerai 2 kali kalau memang kerja ya rakyat milih gitu. Rakyat tetap milih. Tapi ya aku ngerti ya kalau mungkin aku udah usia 50 pasti kuat lah mentalnya ya. Tapi kalau usia belum 30 tahun mau jadi anggota DPR aja udah kita apresiasi ya. Maksudnya kan dia bisa aja dengan validasinya jadi artis. Kalau sekarang jadi anggota DPR kan pasti berubah semua kehidupan. Jadi aku yakin mestinya yang diekspos itu adalah kinerjanya dia. Betul. Tapi kalau disambung dari sini ya nobody's perfect. So, apakah ini mengganggu untuk seorang Vena Melinda sebagai seorang ibu? Atau mengganggu Feral? Kalau mengganggu, aku udah bilang dari awal, Mas Feral, once jadi politisi, kita bener aja bisa digoyang, gitu. Jadi nomor 1 mentalnya adalah fokus aja sama kebaikan. Iya, setuju. Kalau kamu fokus sama kebaikan itu lewat, alhamdulillah lewat kan. 3 minggu ini sebenarnya lewat gitu. Jadi aku datang ke sini, aku nggak pengen memperpanjang soal air mineral karena this is not important ya. Untuk Indonesia tuh nggak penting. Yang penting Feral kemarin dia sudah di dapilnya menyalurkan program pro rakyat. Semuanya alhamdulillah sudah bisa diakses dengan baik. Itu more than enough. So gitu. we're talking about you. Gitu, itu penting. Gitu. Tadi bilang Mbak Vena bilang bahwa 3 minggu ini sudah lewat. Apa perasaan Mbak Vena melewati 3 minggu ini? Karena begitu derasnya sekali sebagai seorang ibu. Iya. Mendidik seorang anak, menjadi seorang anggota dewan. Terpilih dari dapilnya, melakukan hal terbaik yang bisa dia lakukan. Betul. Tapi tidak mudah 3 minggu ini melihat posisi begitu banyak orang, komentar orang yang barangkali menutup sebelah mata. 3 minggu ini apa yang dirasakan? Yang pasti aku doa ya, karena kan aku yakin kalau kebenaran ya pasti akan jadi benar. Kecuali jadi gini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjatuhkan diri kita kecuali diri kita ingin menjatuhkan. Contoh, misalkan Mas Feral, jangan main proyek di DPR, jangan terima gratifikasi, itu jelas banget aku selalu ngomong. Nah, selama dia kerjanya dedikasi, dia benar-benar dengan sungguh-sungguh, kalau misalkan ada yang hal tidak berkenan, masalah kostum, masalah apa, buat aku tuh hanya angin aja. Jadi kamu tetap fokus aja, nggak usah terganggu. Karena kalau orang tuh pengennya kamu tuh nanti terganggu secara emosional, terganggu, sedih. Ya jangan, fokus aja di dapil, terus berbuat kebaikan. Dan alhamdulillah kan Allah kan tahu mana umatnya yang tulus. Dan buktinya dia kuat. Tapi kayaknya Feral bukan tipikal yang kepengaruh ya? Alhamdulillah aku sebagai ibu selalu telepon dia, aku datengin, aku bilang, Kak, it's okay kok, itu hal yang biasa di parlemen gitu, di politik. Karena aku aja dulu kerja bener, begitu aku bercerai 13 tahun yang lalu, orang selalu, oh iya karena dia kawin cerai, gimana ngurusin negara. Alhamdulillah aku terpilih 2 periode karena aku kerja, simple. Iya betul. Selama kita kerja, mau kita kawin cerai, itu kan bukan keinginan kita ya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang menjatuhkan kita, itu udah sangat biasa karena politik. Politik itu nggak pernah ada lawan, nggak pernah ada temen. Dinamis, jadi kamu harus kuat mental. Yang penting kamu nggak korupsi, kamu tidak merugikan orang, kamu benar-benar amanah, fatonah. That's it, simple banget. Oke, Mbak Vena, fokus aja gitu. Responnya Feral sendiri dengan apa yang terjadi di sosial media, angin yang dahsyat untuk seorang Feral beberapa waktu terakhir, beberapa waktu belakangan ini, gimana responnya dia? Ya aku bilang pokoknya jangan lupa sholat, jangan lupa sedekah, hanya itu. Pegangan kita apa sih dalam hidup? Kekuatan itu bukan dari kita, kekuatan itu dari Allah. Mau kita senang, kita bersyukur. Mau kita lagi kasih ujian, kita bersabar. Hanya 2 itu pilar kehidupan. Lah kalau kamu 2 itu aja kamu nggak bisa jalani,
ya susah kalau jadi politisi, karena politisi itu mentalnya mesti mental baja gitu. Dan aku pernah ngalamin, aku aja waktu itu cerai yang menjatuhkan orang yang terdekat sama aku. Tapi aku tetap tegar, karena apa? Begitu kita jatuh, itu yang dimauin oleh musuh politik kita nggak tahu siapa. Jadi kita harus tegar. Tegar tuh gimana ya, minta sama Allah. Karena kalau aku ngomong, ya aku tetap manusia. Tapi kalau dia mendekatkan diri sama Allah, kan kemarin dia banyak sedekah. Ya sedekah itu juga membuat dia makin kuat sebenarnya. Menjaga gitu. dari segala hal. Menjaga dari segala yang zolim misalkan. Ya hanya itu aja. Mau kita masuk tiap hari klarifikasi, ngapain? Nah Dan kalaupun tipikalnya Vera tuh yang nggak suka ngomong. Maksudnya Iya. ya udah aja klarifikasi, masa bodoh urusan lu deh. ya, Gitu. Lu mau- tapi ya sebagai manusia pasti kita sedih pasti. Tapi aku bilang sedihnya jangan kelamaan. Aku juga begitu sebagai ibu, aku yang melahirkan, aku yang mendidik. Pasti aku ngeliatnya, loh kok begini? Pasti ya Dewi juga ya. Tapi kan semua orang pasti punya CV tersendiri. Oke. Nah CV seorang artis pasti akan berbeda sekali dengan CV seorang politisi. Baik, Mbak Vena. Tapi kan kita lihat yang sekarangnya gitu. Oke, kita mau kasih lihat dari seorang Verrel Bramasta terjun langsung memberikan bantuan. Mbak Vena, itu ada kalimat bantuan pribadi. Iya. Sejauh ini tuh bantuan pribadi tuh kalau Verrel cerita sama Mbak Vena tuh apa saja sih yang diberikan? Jadi nggak usah Verrel lah, aku lah. Kita ada yang namanya dana kundapil, kunjungan dapil kita. Ya. Ada itu dananya. Nah tapi kan kita kadang-kadang kunjungan itu pengen dengan pribadi kita aja, uang kita gitu. Kalau misalkan kayak aku Komisi 10, Verrel juga. Ya misalkan kita pengen menyumbang masjid atau pribadi orang itu, misalkan dia janda ya, mohon maaf. Ya kita pakai pribadi, itu ya pribadi kita aja, uang-uang kita gitu. Iya, iya. Sesimpel itu, ya udah kasih gitu. Di luar dari memang yang ada anggarannya, itu boleh gitu. Oke, ini kita kasih lihat juga ada beberapa gambaran ketika Verrel Bramasta. Ini waktu bencana ya, Iya. terjun langsung ke wilayah bencana. Aceh atau ke Padang? Kemana? Kemarin sempat kemana aja Verrel cerita ketika bencana banjir dan juga Aceh tanah kalau longsor? nggak salah ya. Iya, kan waktu itu ke mana ya, Sumatera lah. Pokoknya aku exactly persisnya nggak tahu. Oke. Karena kalau aku kan bukan timnya dia. Kalau aku kan pokoknya support kemanapun Mas Verrel pergi, yang paling penting niatnya. Niatnya baik, kemudian apa yang menjadi, apa sih dia bisa kontribusi apa, maksimal aja gitu loh Mas Verrel. Gitu. Baik, kita juga mau kasih lihat ada pesan dari Mbak Vena untuk Iya. putra tercintanya, Verrel Bramasta. Aku mau nanya dong, apa yang membuat Verrel mau jadi politisi? Iya, karena kan jujur tahun 2009 aku jadi DPR, itu kan tahun 2008-nya Verrel umur berapa ya? Masih SD. Iya. Nah itu kita berempat, aku, papahnya Verrel, Atala sama Verrel tuh ke dapil aku. Kampanye. Jadi kita tuh berempat nggak pernah terpisahkan. Jadi dia ngeliat, waktu itu dia makan mie instan tuh di rumah warga pakai tungku. Jadi dia lihat, terus dia lihat sekolah. Loh kok sekolahnya mau ambruk? Loh ini Kak, nanti kalau Mama jadi anggota DPR, Mama akan memberikan kontribusi. Dan dia lihat waktu aku jadi anggota DPR, setiap kali ke dapil ya berempat itu. Sampai akhirnya kita berpisah, aku sama papahnya ya. Artinya dia melihat sendiri, oh jadi anggota DPR RI, Komisi 10 tugasnya ini. Jadi itu, orang tua. dia melihat Memang langsung. mencoba ya. Mbak Vena, kan dalam kehidupan selalu ada dua sisi ya. Betul. Baik buruknya pun juga dalam politik. Iya. Kalau ngomongin soal yang nggak suka dan juga yang jahatin, karena kalimatnya Iya. di tayangan tadi itu pesan dari Iya. Mbak Vena untuk Verrel adalah kurang lebih seperti itu. Ada yang Emang ada nggak nggak suka suka dan atau ada yang jahat? jahatin. Sebetulnya itu omongan umum ya. Kalau kita mau masuk politik, kita nggak akan pernah tahu siapa lawan kita, siapa teman kita. Iya. Believe it or not, aku ngerasain sendiri gitu. Tapi kebetulan aku di parlemen, aku tidak mau menyentuh hal-hal yang sekiranya ini berbahaya. Karena di politik bukan masalah pintar. Pintar tuh bisa dipelajari. Learning by doing itu penting banget. Tapi yang paling penting adalah kita punya karakter. Karena sebelum kerja udah disumpah. Makanya aku selalu bilang, Kak, siapapun yang jahat tuh bisa jadi TA loh. Tenaga ahli itu bisa macem-macem. Karena kan tenaga ahli orang yang kita pilih kan di DPR untuk menjadi tim kita, itu dia bisa macam-macam. Aku tahu banget, aku nggak bisa cerita di sini ya. Makanya aku selalu bilang, Kenapa pernah dihianati tenaga ahli sendiri? bukan aku, karena kebetulan tenaga ahli aku, dan aku juga bilang sama Verrel, semua tenaga ahli dan ASPRI harus bikin surat integritas yang isinya tenaga ahli ASPRI tidak akan main proyek, Ya. tidak akan terima gratifikasi, karena bahaya juga kalau di dapil misalkan sekolah terima bantuan, nanti
tim kita minta gratifikasi berapa persen misalkan dari nilai rehab. Nah itu yang aku cegah. Jadi sebelum orang berpikir begitu, aku udah antisipasi. Oke, Mbak Vena, ketakutan terbesar untuk seorang Verrel Bramasta duduk di kursi DPR itu apa sih dari seorang Vena Melinda sebagai seorang ibu pun juga anggota DPR, mantan anggota DPR? Ya itu, kalau punya tim yang dia tidak jujur, kita nggak pernah tahu. Karena tim ini kan punya akses ke kementerian. Itu ketakutannya. Padahal kita maksudnya tim kita tuh ke kementerian untuk follow up program pro rakyat. Karena kan di Dapil tuh nggak semua sekolah ngerti ya, bikin proposal, bikin rehab sampai 1 miliar misalkan, ya rehab berat kan pasti kan gede. Nah kan mereka nggak ngerti cara bikin proposal yang nanti akan di-approve kan nggak ngerti. Oke, nah kita harus staf ahli asistensi. itu paham? Nggak semua orang jujur. Kok bisa ada di sana? Nggak semua orang jujur. Nggak semua orang Masalahnya jujur. kalau paham Oke. sih saya rasa semua orang pinter ya. Iya. Yang bermasalah di negara ini kan harusnya semua orang jujur. Berarti tim Kalau semua orang jujur saya rasa mungkin ya korupsi nggak korupsi. ada. Nggak ada berarti tim kita juga bisa jadi lawan gitu maksudnya ya Kak Vena. itu. Tapi kalau Verrel sendiri pernah ada curhat, keluh kesah nggak tentang pekerjaannya? Rasanya manusiawi sekali. Jadi Verrel ini sejak aku sama papahnya berpisah, mungkin dia lebih dekat sama papahnya. Tapi sebagai seorang ibu, dia nggak usah ngomong aja aku udah tahu kalau dia sedih. That's why aku berapa minggu yang lalu ya, seminggu aku datang ke rumah dia. Aku cuma ingin memberikan sharing aja. Kalau ibu tuh dia nggak usah ngomong mama aku sedih, nggak perlu. Ibu tuh instingnya kuat. Dia sedih, dia gengsi ngomong sama aku yang datang. Aku yang bilang, Kak nggak usah khawatir Kak, mama begini, gini. Selama kamu benar dan mama tahu siapa kamu tenang aja. Aku tapi gini, dia diem. 1 jam dia diam hanya dengerin aku. Itu belum pernah terjadi selama 13 tahun aku pisah sama papahnya. Karena hanya seorang ibu yang paling ngerti anak ini gimana moodnya. Kalau bapak mungkin dia setiap hari deket, tapi belum tentu loh dia ngerti. Itu membuat seorang Vena Melinda patah hati nggak sih? Enggak. Karena aku yakin anakku, kalau dia patah hati sekarang, 4 tahun kemudian siapa yang ngurusin dapilnya? Kalau ada Verrel, aku rasa dapil Jawa Barat 7 akan di-maintain sama Verrel. Semua program pro rakyat insya Allah akan nyampe. Kenapa aku ingin sehat? Karena aku ingin doa terus. Aku ingin doa Verrel tuh bisa jadi pemimpin yang amanah fatona. Kepilih lagi apa nggak kepilih tuh wallahu alam. Semua tuh Allah yang ngatur. Makanya aku ingin sehat. Ya Allah kalau saya panjang umur, belum ada Fania, belum ada Atala. Sekarang Atala udah ngikut kakaknya jadi TA. Saya bilang kalau kamu pengen berpolitik, kamu ikut dulu kakakmu. Lihat tuh cara kerja anggota DPR. Beda, dia kan dulu pernah tidur kebalik kan. Aku bilang nggak bisa. Kalau jadi anggota DPR kamu mesti rajin, punya manajemen waktu yang baik. Lihat kakak kamu. Memang Verrel tuh jadi contoh banget buat adik-adiknya. Fani aja bangga. Kakakku tuh yang Verrel itu loh ngomong sama teman-teman. Yang Verrel itu loh, yang artis, yang jadi DPR. Artinya kan bagus lah dia bisa memberikan contoh gitu. Nah aku harus doain terus, itu aja sih. Oh jadi Atala sekarang lagi Jadi tenaga mencoba? ahlinya Iya, bidang media. bagus lah, maksudnya kan. Jadi ngikut gitu. Mbak Vena, kita nggak pernah tahu besok atau minggu depan atau kapanpun itu hal buruk akan terjadi, tapi semoga tidak. Ya. Pesan yang mungkin nanti bisa disampaikan kepada Verrel jika hari buruk itu kembali datang, apa yang disampaikan sebagai sebuah pengingat? Aku rasa nggak ada hari buruk ya. Selama kita insya Allah kita niatnya benar sebagai pemimpin ya, sebagai DPR itu kan pemimpin ya. Nggak ada hari buruk ya, Nggak Mas, ada ya. hari buruk. Yang Nggak ada hari kalau baik. kita bisa istiqomah. Istiqomah itu kan konsisten. Betul. Istiqomah aja. Istiqomah jadi anggota DPR RI yang amanah fatona. Seperti apa? Dia pinter kok, dia tahu. Buktinya dia cara ngomong aja. Mungkin aku masih dulu terlalu nggak kayak anggota DPR ya ngomongnya. Dia kan udah berubah banget dari artis menjadi seorang politisi yang public speakingnya mungkin lebih bagus daripada aku gitu. Jadi buat aku pokoknya terus aja berjalan sesuai dengan cita-cita kamu, ingin berkontribusi buat negara ini. Ya udah selebihnya nggak ada hari buruk, hari baik. Tapi yang paling penting hati-hati sama tenaga ahli, siapapun itu, ASPRI, makanya harus ada surat integritas. Itu pun hanya selembar kertas. Intinya kamu harus cek sendiri. Benar nggak programnya before after? Benar, kita nggak pernah percaya orangnya, kita nggak pernah tahu. Betul. Mbak Vena memention itu berkali-kali, jadi memang harus benar-benar Ya, karena aku tahu di sana 9 percayaan tahun. intinya. Iya, tapi kalau pemimpinnya kayak anggota DPR-nya rajin, insya Allah TA-nya semua rajin. Kalau nggak rajin dia keluarin aja. Toh kita punya hak kok. Oke. Rasanya ini sebuah pesan bukan hanya untuk Verrel tapi semua anggota DPR ya. Iya. Oke, baik. Sukses buat Verrel Bramasta.
Kita tahu bahwa kasih. cobaan pasti datang silih berganti, Iya. tapi itu akan menguatkan kita. Betul. Kalau ada waktu mampir ke sini dong Mas Vera. Ya udah lama lo nggak sini ya. Nanti, Iya. nanti dibilang Terakhir nggak kapan kerja sih, Dek? lagi. Kenapa? Nanti dibilang nggak kerja lagi. Nggak kan? dong. Kan pagi-pagi kita kan. Bentar aja. Ya sebentar doang ya. Oke, baik buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat kabar dari Fania. Kemarin kabarnya ikutan lomba nyanyi ya? Iya, alhamdulillah. Meskipun nggak menang 2 kali, tapi katanya suaranya cukup punya ini apa timber. Tinggal Iya, iya. dia memang agak males latihan. Jadi kemarin tuh lomba nyanyi 2 kali itu nggak pernah latihan. Jadi Oke, that's why boleh nggak kita lihat menang. dulu ya Mbak Fena ya? Boleh. Ini Fania. Oke lah. Ngeliat Fania di atas panggung nyanyi, mamanya tuh deg-degan gak sih ngeliat anaknya perform gitu? Aku tuh nangis. Why? Karena aku kan dari dia 1,8 kilo ya. Kecil banget gitu. Aku ngedein sendiri. Pinter banget. Cuma ada rasa suka nyepelein gitu. Mentang-mentang suaranya bagus nggak mau latihan. Aku aja yang suaranya jelek gitu latihan. Aku suka marah sama dia. Fania, kamu tuh bisa jadi, kan dia suka banget sama Ariana Grande. Oke. Oh. Dia suka banget sama Jennie yang Blackpink itu. Iya, iya. Jadi kalau kamu mau jadi someone, kamu harus effort gitu. Iya, iya, iya. Ya segitu nggak latihan. Tapi bagus ya, segitu mah oke tuh untuk usia Fania mah. Tapi mestinya latihan. Iya, iya, iya. Nyanyi ke sini dong Fania. Itu tadi kita bercerita tentang anak-anak dari seorang Vena Melinda yang membawa kebahagiaan. Tapi berikutnya kali ini kita mengajak seorang Vena Melinda bermain dalam Ambiar, Ambiar tapi bahagia. Let's go, Mami. Kita ada beberapa kartu. Kartu Ambiar ataupun bahagia silakan diambil satu persatu. Kita mulai dari Ambiar terlebih dahulu, dibaca kemudian dijawab sesuai dengan isi hati. Dari Ambiar. Ini ya. Ya. Apa keputusan yang waktu itu terasa benar tapi sekarang kamu tahu itu menyakiti dirimu? Apa kira-kira Mbak Vena? Perkawinan kedua kali ya. It's okay. Oh my That's God, life. Sofa ini menjadi saksi loh ya. Oke, baik. Berikutnya satu lagi. Apa hal sederhana yang membuat kamu percaya bahwa hidup ternyata nggak selalu kejam? Ya, adanya Fania ya. Adanya Fania, khususnya Feral, Atala, dengan segala prestasi mereka ya sederhana sih. Tapi aku sebagai seorang ibu kayak hatiku penuh aja. Meskipun nggak ada pasangan, tapi keberadaan anak-anak tuh udah mengisi semua Betul. hatiku aja gitu. Oh, itu kekayaan yang paling luar ya. biasa. Iya, satu lagi Luar Kak. biasa. Ya. Momen apa yang diam-diam masih kamu simpan karena terlalu sakit untuk diceritakan? Perkawinan Kawinan kedua, mau disebut lagi? Enggak, udah. Apa dong? Kan udah lewat. Lalu apa? Apa ya? Jadi apa Kak? Ya waktu itu sempat jauh dari anak-anak aja seperti yang aku bilang. Berapa tahun ya waktu itu? 3 tahun, 3 tahun. Akhirnya tiba-tiba Allah kasih aku Fania. Jadi yang tadinya aku udah pesakitan tuh jauh dari Feral sama Atala. Kembali tegar. Itu sih. Ya itu. Intinya kita akan kembali didekatkan dengan orang-orang yang memang akan selalu hadir untuk kita karena tujuannya satu, hati yang penuh. Hati yang penuh. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.